kita akan masuk mengangkat pujian. Suara hal kedatangannya kembali. Ku dengar suara tentang kedatangannya kembali. Berita dunia semakin terdengar ngeri. Gempa lain bisa terjadi ataupun perang lagi, tapi buat anak Tuhan semua berarti. Jika ku dengar tanda zaman dan tentang peperangan, kedatangannya kembali sudah dekat sekali. Ku mendengar suara hal kedatangannya kembali, suara yang makin nyaring bagiku. Semakin nyaring hingga tiba hari itu, terdengar suara mempelai lelaki datang. Suara gemersi daun pohon arah ku dengar. Jika Tuhan memulihkan Yerusalem, ku dengar suara dari surga bagaikan angin kuat. Jika atas manusia roh dituangkan, jika di mana-mana timbul kegerakan hujan akhir, ku tahu waktu sudah dekat, Tuhan datang kembali. Ku mendengar suara hal kedatangannya kembali, suara yang makin nyaring bagiku. Semakin nyaring hingga tiba hari itu, terdengar suara mempelai lelaki datang. Sekali lagi, ku mendengar suara hal kedatangannya kembali, suara yang makin nyaring bagiku. Semakin nyaring hingga tiba hari itu, terdengar suara mempelai lelaki datang. Doa pembukaan dan sekaligus firman Tuhan saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji nama Tuhan. Shalom Aleichem. Selamat malam saudara dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Nah, mari sebelum kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan,
Saudara berdoa bersama, kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan kasih dan anugerah, terima kasih Tuhan kalau Engkau masih memberikan kepada kami suatu kesempatan di mana pada malam hari ini seberapa kami yang berhimpun Tuhan di dalam ibadah secara Zoom ini Tuhan, Engkau memberkati dan Engkau hadir di tengah-tengah kami seperti firman-Mu mengatakan, jika ada 2-3 jiwa berhimpun bersatu hati atas namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Hamba percaya Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami semua yang ada di dalam kesempatan ibadah PA secara Zoom ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, kami rindu untuk Tuhan mendapatkan pesan-pesan dari Tuhan, khususnya di akhir zaman ini, menjelang hari kedatangan-Mu Tuhan yang sudah semakin dekat. Jangan kami Tuhan, sampai kami Tuhan tertinggal dan tidak mengerti akan maksud-maksud Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu, sebagai tubuh Kristus yang menantikan kedatangan dari kepala gereja, mempelai pria surga, itulah pribadi Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mohon menyucikan ruangan ini dan sekitar ruangan ini, baik di dalam maupun di luar rumah. Oh Tuhan, bila mana ada kuasa-kuasa lain ingin mengganggu kami ikat, kami patahkan, dan di dalam nama Yesus, kuasa kegelapan kami usir keluar pergi dari tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami memulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Nah, selamat malam saudara. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kembali membuka kitab Wahyu, ya. Wahyu pasal yang ke-8, ya. Pada hari ibadah raya, ya, ibadah hari Minggu, kita mendengarkan tentang keempat, ya, sangkakala yang dibunyikan, ya. Tetapi berita tentang sangkakala itu belum selesai, ya. Mari saya akan mengajak saudara kembali untuk melihat sangkakala yang ketiga, ya. Sangkakala ketiga dibunyikan. Dalam Wahyu pasal 8 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, ini sangkakala yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Ayat 11, namun nama binatang itu ialah Absinthus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absinthus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Ya, kemudian ayat yang sampai dengan ayat yang ke-11 dulu. Kita akan kembali melihat tentang sangkakala yang ketiga yang dibunyikan, ya. Saudaraku, oleh sebab kejatuhan bintang yang namanya Absanthin atau Absinthus ini, maka sepertiga dari semua mata air menjadi pahit, ya. Ya, menjadi pahit. Dan di situ dikatakan banyak orang mati karena itu, ya, sudah air yang mereka dapatkan itu sudah menjadi pahit, ya. Mungkin juga orang-orang pada waktu itu sudah tidak bisa lagi minum air yang pahit itu. Dan ini mengingatkan kita, ya, pada bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, kemudian menyeberang Laut Kolsom, ya. Setelah itu dalam perjalanannya mereka itu menemukan air yang pahit, ya, air yang pahit. Nah, saudaraku, pada waktu itu dan pada waktu mereka menemukan air, maka air itu tidak bisa diminum, ya, karena air itu menjadi pahit. Jadi ini ada kemiripan. Ada beberapa kejadian yang terjadi di dalam kitab Wahyu itu pernah terjadi pada waktu bangsa Israel ada di Mesir, ya, yaitu beberapa tulah
yang mereka juga alami itu muncul di dalam kitab Wahyu. Nah, untuk ini ya, ini bangsa Israel sudah keluar ya dari Mesir, mereka sudah ada dalam perjalanan itu. Nah, dalam perjalanan itu mereka tidak menemukan air, dan pada waktu mereka tidak menemukan air, mereka mengomel, bersungut-sungut. Coba kita buka sebentar ya, dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22 sampai dengan 27. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan 27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ya, jadi mereka tidak menemukan air. Jadi betapa hausnya mereka pada waktu itu. Kita bisa bayangkan perjalanan di padang gurun itu bukan seperti kalau kita tinggal ya di daratan seperti ya di kota atau di desa, yang tentunya menemukan pohon, menemukan tempat teduh. Kalau di padang pasir ya tentunya panas luar biasa. Dan kalau mereka tidak menemukan air ya, mereka mulai bersungut-sungut. Ya. Lalu kemudian dikatakan 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ayat 23, sampailah mereka ke Mara ya. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Jadi ini ada kemiripan ya dengan jatuhnya bintang absantin ya atau absintus itu yang menimpa sumber-sumber mata air, menimpa sungai-sungai sepertiga, di situ dikatakan menjadi absintus. Tidak bisa minum air karena airnya menjadi pahit. Ya, ini ada kemiripan ya. Jadi bangsa Israel pernah mengalami itu ya. Ya, itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Maka bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya, mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada Musa. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ya, kalau kita baca sampai dengan ayat 25 ini ya, kita melihat bagaimana cara Tuhan untuk menolong bangsa Israel yang pada waktu itu merasa kehausan karena selama 3 hari tidak menemukan air. Nah, mereka tidak dapat minum. Ya, mungkin kalau kita mengatakan ya pantaslah kalau mereka bersungut-sungut ya karena mereka tidak mendapatkan air. Tapi di hadapan Allah ya, bahwa dosa bersungut-sungut ini Allah tidak berkenan. Ya, dan tanpa kita sadari kita juga pernah bahkan juga sering ya melakukan itu, bersungut-sungut ya. Saudaraku, orang bekerja, entah orang itu bekerja di rumah, nyapu rumah ya, ini satu contoh saja dulu ya. Kalau disertai dengan bersungut-sungut ya dia akan nyapunya itu enggak beres. Biasanya kalau dia nyapu itu kanan kiri ya itu bisa bersih. Untuk kali ini karena hatinya bersungut-sungut sambil ngomel, entah kenapa dia mungkin hatinya lagi galau atau hatinya lagi marah ya, kemudian kerjanya nggak beres. Begitupun juga kalau ibu-ibu kerja ya masak di dapur, kalau hatinya bersungut-sungut ya mungkin masakannya menjadi kacau ya, masakannya yang biasanya sedap ya menjadi kurang sedap ya, karena apa? Hatinya bersungut-sungut. Kerja di kantor juga begitu, waktu mengetik banyak terjadi kesalahan-kesalahan ya, nanti itu ya, masih banyak lagi waktu mengemudi mobil juga ya, mengemudi sepeda motor juga di jalan, kalau hatinya ada perasaan bersungut-sungut, akibatnya tidak baik. Jadi Allah itu tahu ya bagaimana kondisi bangsa Israel pada waktu itu. Saudara, padahal ya mereka waktu itu
baru saja merayakan kemenangan. Ya, kalau kita telusuri ya ayat-ayat yang sebelumnya, di mana dalam ayat-ayat sebelumnya itu dikatakan dalam pasal 15 yang sama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 ya, sampai dengan ayat yang ke-21, yaitu merupakan nyanyian Musa ya dan Israel. Mereka nyanyi itu karena apa? Karena mereka mendapatkan satu kemenangan. Tapi ini kemenangan yang besar. Sebab pada waktu mereka itu ada di dalam perjalanan, ketika mereka itu dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya, mereka ketakutan. Tapi pada waktu Tuhan ya, Tuhan membukakan jalan sehingga Laut Tebrau itu terbuka menjadi jalan raya, mereka dapat menyeberangi di dalam kekeringan itu. Dan pada waktu mereka sudah sampai di seberang sana ya, tentara Fir'aun yang mengejar di belakang ini ya kemudian ditelan oleh air laut itu ya, seperti perintahnya Tuhan Musa ya. Kalau semula Musa pada waktu menyeberang ya disuruh pakai tongkat itu ya untuk diayunkan ke air itu, air terbelah. Nah, sesampai di seberang Tuhan bicara kembali kepada Musa supaya Musa itu mengangkat tongkatnya dan air itu menyatu kembali. Nah, di sana semua musuh-musuh mereka, termasuk Fir'aun sendiri, ditelan ya oleh air laut kosong itu. Dan pada waktu saking senangnya mereka itu bersama-sama dengan Musa menyanyikan puji-pujian ya. Kalau saudara nanti sempat baca di rumah ya, mereka nyanyi-nyanyi luar biasa memuliakan Tuhan ya. Coba saya kutip sedikit ya, ayat 10 ya. Engkau meniup dengan taufanmu laut dan menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Nah, ini sekedar petikan ya dari puji-pujian yang dinyanyikan oleh bangsa Israel bersama dengan Musa. Jadi ini nyanyian kemenangan ya. Baru saja mereka merayakan kemenangan, ya belum selesai ya. Mereka setelah itu menyeberang laut ya, Laut Tebrau itu ya dikatakan di situ. Kemudian sewaktu mereka mengalami kepahitan, ya karena bersungut-sungut itu, maka kemudian mereka ya menghadapi satu kesulitan ya. Ketika mereka menghadapi kesulitan itu, lalu kemudian mereka bersungut-sungut. Nah, ini merupakan satu cermin ya. Tidak jarang juga kalau kita itu ya banyak kali ditolong Tuhan. Ya, mengalami pertolongan Tuhan itu berarti mengalami kemenangan. Sakit disembuhkan contohnya ya, kekurangan dicukupi, kita menghadapi masalah, Tuhan ikut menyelesaikan masalah kita. Itu merupakan satu pertolongan Tuhan, satu kemenangan yang kita dapatkan. Ya, tapi kalau ada persoalan ya, baru saja persoalannya ya tidak ada air tadi, lalu kemudian mereka bersungut-sungut. Ini cermin buat kehidupan kita. Saudaraku, jangan kita menganggap ya bahwa dosa bersungut-sungut itu tidak apa-apa. Saudaraku, saya banyak belajar dari Tuhan ya tentang bersungut-sungut ini. Ya, saya sebagai manusia biasa ya, kadang-kadang juga dalam hati itu timbul ya rasa tidak suka begitu ya, kemudian timbul sungut-sungutan. Nah, pada waktu bersungut-sungut itu ada saja ya, enggak tahu kaki kesandung, kepala kebentur ya. Nah, itu juga merupakan hal-hal yang Tuhan tidak suka ya, karena bersungut-sungut itu. Coba beda ya, kalau kita bangun tidur kita sudah berdoa minta pimpinan Tuhan sepanjang hari, maka kita melihat apa yang kita kerjakan itu berhasil karena Tuhan campur tangan. Tetapi kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan itu ya, itu karena ya salah satu faktor itu adalah bersungut-sungut. Jadi pada bagian ini karena ada kaitannya ya, air yang menjadi pahit itu karena bersungut-sungut ya, karena bersungut-sungut maka timbul kepahitan ya, timbul kepahitan ya. Tuhan izinkan ini ya, Tuhan izinkan.
Nah, kalau kita melihat ya, dosa bersungut-sungut ini kemudian membawa mereka tidak mendapat perhentian. Ya, tidak mendapat perhentian dan bersungut-sungut. Bagaimana mendapat perhentian kalau bersungut-sungut ya? Jadi mereka tidak mendapatkan perhentian. Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Filipi agar dalam melakukan segala sesuatu itu jangan disertai dengan sungutan, ya, berbantah-bantah agar jangan terkena aib. Ternyata orang bersungut-sungut itu mendatangkan aib, ya, dan Tuhan tidak suka hal itu. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi, ya, Filipi, coba kita baca ya. Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15, ya. Demikian bunyi firman Tuhan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, ya. Mari kita perhatikan ini, ya. Kalau kita melakukan suatu pekerjaan, entah itu pekerjaan jasmani maupun juga pekerjaan rohani, itu kalau disertai dengan bersungut-sungut, ya, dan berbantah-bantah, akibatnya apa? Ayat 15, supaya kamu tiada beraib. Nah, itu mendatangkan aib, ya, dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, banyak kali kita tidak menjadi bintang yang bercahaya, tapi bintang yang ketutupan mendung, ya, tidak kelihatan, ya. Dan itulah keadaan kita kalau kita dalam aktivitas kita itu kita sertai dengan bersungut-sungut. Jadi yang dilakukan bangsa Israel pada waktu itu jelas salah, ya. Sekarang kita lihat Musa. Apa yang diperbuat Musa pada saat menghadapi kepahitan saat itu? Coba kita kembali baca ya, Keluaran 15 tadi, ya. Keluaran 15 tadi ayat yang ke-25, ya. Di situ dikatakan Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Saudara, kita lihat ya, apa yang diperbuat oleh bangsa Israel dengan apa yang diperbuat Musa beda. Ya, kalau mereka bangsa Israel bersungut-sungut, Musa tidak. Musa berseru kepada Tuhan. Ya, Musa bawa persoalan dari umat Tuhan itu kepada Tuhan. Memang untuk menjadi seorang pemimpin tuh ya seperti Musa ini ya tidak mudah, ya. Seringkali karena ya kampratan, karena kata-kata yang tidak enak ya dari umat Allah bangsa Israel pada waktu itu. Jadi pada waktu dia menghadapi itu, Musa tidak marah-marah, tetapi berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Kemudian Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, dan air yang pahit tadi menjadi manis. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, kayu yang dilemparkan itu bukan tongkat Musa, ya, bukan. Tapi kayu ini adalah gambaran dari kayu salib Tuhan. Kayu salib Tuhan itu yang membuat kepahitan menjadi manis. Kepahitan apa saja, ini juga saya sudah singgung ya hari Minggu dalam khotbah saya. Di situ dikatakan kepahitan itu apa saja yang terjadi, mungkin itu kepahitan dengan orang tua, kepahitan dengan anak, kepahitan dengan saudara, kepahitan dengan istri, dengan suami, ya itu bisa saja terjadi, ya. Kalau sudah itu kepahitan menggerogoti ya hati kita, maka suasananya menjadi tidak nyaman, ya. Dapat dikatakan sudah tidak ada perhentian lagi pada waktu itu, sebab perhentian yang dimaksud itu adalah sabar, tidak ada ketenangan, ya, karena membiarkan kepahitan itu. Saudaraku, ada kalanya ya kepahitan itu berjalan bertahun-tahun, ya, tanpa kita sadari. Kita harus secepatnya sebenarnya, dalam surat Ibrani dikatakan
jangan sampai akar pahit itu timbul ya dalam Ibrani 12 ayat 14 dan 15 ya. Akar pahit ya, itu kepahitan. Jangan sampai itu timbul. Ya, coba kita baca ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kemudian ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan tumbuh akar yang pahit, ya, yang menimbulkan kerusuhan dan yang menyebarkan banyak orang. Jadi akar pahit itu bisa timbul karena kita menjauhkan dari kasih karunia Allah. Orang yang dekat dengan Allah, ya tentunya dijaga hatinya sehingga tidak ada kepahitan. Ya, puji Tuhan. Jadi akar pahit itu bisa keluar dan itu menimbulkan atau mencemarkan banyak orang. Ya. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, itu satu contoh sebagai dari yang paling kecil untuk keluarga, rumah tangga kita, hubungan kita dengan anak, dengan ya orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, hubungan suami istri, ya jangan sampai akar pahit itu kita biarkan. Ya ada kalanya orang itu sudah menyelesaikan masalah itu sudah lama, sudah diselesaikan. Tapi ketika mereka ada masalah lagi, mereka bertengkar lagi, maka akar pahit itu timbul lagi. Dan ini berarti akarnya itu belum dicabut, ya masih ada, timbul lagi. Ya seperti luka itu terkoyak kembali, ya terkoyak kembali. Nah itu, jadi itu yang harus kita perangi. Kita harus mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menghilangkan kepahitan dalam hati kita. Ya, puji nama Tuhan. Apa yang diperbuat Musa pada saat itu, ya pada waktu menghadapi kepahitan itu, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Nah, ini adalah contoh bagi kehidupan yang menghadapi kesesakan. Ya, bukan harus ngomel, ya seperti bangsa Israel pada umumnya, ya bersungut-sungut, tapi berseru pada Tuhan. Ya, jadi kalau ada masalah itu, jangan kemudian kita gampang saja bersungut-sungut, marah-marah. Ya, kita lebih baik mencontoh apa yang dicontohkan oleh Musa ini. Dia berseru kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan menunjukkan jalan keluarnya. Ya, ada kayu, sepotong kayu, dan dari kayu itu kemudian dilemparkan ya ke air itu. Dan air yang pahit itu menjadi manis. Itu jalannya Tuhan. Ya, demikian juga dengan Daud. Mari kita akan membaca di dalam kitab Mazmur. Ya, dalam kitab Mazmur. Pasal yang ke-86. Mazmur pasal yang ke-86. Ya, kita baca ayat yang ke-7. Ya, pasal 86 kitab Mazmur ayat yang ke-7. Bunyinya, pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Nah ini yang benar, saudara. Pada waktu kesesakan, berseru kepada Tuhan. Contohnya Musa, gak Daud, ya tidak ngomel, tidak bersungut-sungut, tapi berseru. Ya Daud juga begitu, ya dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Ya Tuhan menjawab. Kemudian pasal 50, ya. Kitab Mazmur juga, pasal yang ke-50, ayat yang ke-15. Pasal 50, kitab Mazmur, ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Berserulah kepadaku, ya, pada waktu apa? Kesesakan, ya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Ya, jadi pada waktu kesesakan Tuhan ingin supaya kita berseru kepadanya, bukan berseru kepada manusia. Seringkali, ya, ini juga menjadi satu kebiasaan, ya. Dan ini sebenarnya tidak harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, seringkali kalau ada masalah, sumpek, kepingin curhat. Ya, saya mau curhat kepada siapa? Kepada manusia. Itu salah, ya. Salah. Ada baiknya kalau kita curhat itu curhat kepada Tuhan.
Ya, kalau saudara curhat kepada hamba Tuhan itu tidak salah. Kemudian hamba Tuhan itu memberikan solusi, ya, ditunjukkan jalan keluarnya. Tapi kalau saudara curhatnya itu kepada teman, ya mungkin juga itu merupakan sahabat saudara, itu tidak akan menolong, ya. Kadangkala teman itu juga tidak memberikan jalan yang baik, malah kadang-kadang ngompori, ya, dan akhirnya timbul sesuatu yang tidak nyaman dalam menjalani hidup ini. Nah, kita lihat ini satu contoh, ya. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu dan engkau menjawab aku, ya. Kata Mazmur 86 ayat 7. Ayat yang ke pasal 50 ayat 15 mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara, saya percaya semua orang pernah mengalami kesesakan. Ya, pernah. Ya, satu contoh kalau kita lagi di dalam keluarga, mungkin anak lagi sakit, atau suami sakit, atau istri sakit. Pasti, ya, karena ada ikatan, ya, ikatan batin antara kita dengan istri kita, suami kita, antara kita dengan anak kita, maka kontak batin itu ada. Melihat anaknya sakit, ya, tentunya seorang sebagai orang tua, entah ibu atau ayah itu juga ikut merasakan, ya, ikut merasakan. Nah, itu pada waktu itu mengalami kesesakan dan Tuhan minta, ya, mungkin pada waktu malam ini juga ada di antara saudara sedang mengalami kesesakan. Tuhan ingin kita tidak meniru bangsa Israel pada waktu mereka ada di Mara, ya, tetapi Tuhan ingin kita mencontoh Musa, dan Tuhan juga ingin kita mencontoh Daud. Pada waktu kesesakan aku berseru kepada Tuhan, itu yang benar, ya. Jadi tidak mengandalkan lagi yang namanya curhat kepada manusia, ya, kepada sahabat dan sebagainya, ya, kecuali kepada hamba Tuhan, kepada gembala saudara, yang tentunya itu memang menjadi satu tempat, ya, di mana kita boleh minta, ya, saran. Nah, sebabnya hamba Tuhan juga membuka konseling, ya, membuka waktu untuk memberikan konseling kepada jemaat, sehingga jemaat itu terpenuhi kebutuhannya, ya, dia boleh mendapatkan satu jalan keluar. Ya, semula dia bingung mestinya bagaimana, ini persoalanku ini kok ruwet, ya, lalu kemudian datang pada hamba Tuhan dan hamba Tuhan itu tunjukkan jalan, ya. Contoh lain kehidupan yang mengalami kepahitan itu adalah Naomi, ya. Saudara tentunya sudah tahu, ya, ceritanya Naomi. Ketika Naomi meninggalkan Bethlehem pergi ke Moab, maka di sanalah, ya, dia mengalami benar-benar kepahitan. Suaminya meninggal dunia. Kemudian setelah mereka ada 10 tahun di sana, anaknya Mahlon, Gileon dipanggil Tuhan juga. Sehingga pada waktu Naomi mengambil keputusan untuk pulang, ya, semula bersama dengan dua menantunya, ya, Orpa dan Ruth. Tapi Orpa di tengah jalan dia pilih untuk kembali pulang, ya, ke rumahnya, ke dewanya, ya, berarti pulang kepada kepercayaan yang lama. Tapi tidak demikian dengan Ruth. Ya, Ruth ikut Naomi pulang sampai di Bethlehem, disambut oleh orang-orang Bethlehem. Ya, mereka mengatakan, bukankah itu Naomi? Ya, tapi Naomi menjawab, jangan sebut lagi namaku Naomi. Ya, sebab sudah tidak ada sukacita lagi. Ya, arti dari Naomi itu kan sukacita. Yang ada apa? Kepahitan. Allah sudah membuat aku kepahitan. Nah, ini contoh yang kedua. Ya, contoh yang ketiga, ya. Kalau kita melihat orang yang di dalam kesesakan itu, dia mengatakan Tuhan itu sudah mendatangkan kepahitan. Padahal sebenarnya yang salah bukan Tuhan, ya. Kalau saja pada waktu itu keluarga Elimelech ini, Naomi pada waktu itu masih lengkap, ya, suaminya, anak-anaknya, ketika masih ada di Bethlehem, dia mau bersabar pada waktu mendapatkan ujian, ya, kelaparan, tapi Tuhan akhirnya juga melawat Bethlehem, sehingga Bethlehem kelimpahan gandum, ya. Kalau dia sebenarnya mau sabar, ya, tentunya dia tidak mengalami kepahitan. Banyak kali kita juga demikian, ya, mengambil jalannya sendiri, tidak
menunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan, ya, ada nyanyian waktu Tuhan, waktu yang terbaik, ya, waktu yang terbaik, waktu yang tepat, ya. Mungkin ya kadang kita tidak mengerti kok Tuhan bawa saya sih ke arah ini, ke jalan ini, tapi kita tidak mengerti, ya, ujung jalan itu bagaimana, ya. Mungkin jalan yang kita perkirakan baik, ya, yang kita perkirakan itu pasti menguntungkan, ujungnya bahkan menuju kepada kebinasaan. Jadi waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Kita menunggu waktunya Tuhan. Mungkin ada di sini ya, jemaat Tuhan, ya, merasakan akibat musim pandemi ini, merasakan itu demikian, ya, keadaan menjadi susah, ya. Tetaplah berdoa, tetap mohon pimpinan Tuhan. Tuhan pasti bukakan jalan buat kita, ya. Puji Tuhan. Nah, selanjutnya setelah kita melihat contoh dari Naomi, ya, kita juga tahu akhir daripada perjalanan Naomi ke Moab itu adalah sampai pada saatnya dia kembali pulang itu seperti Tuhan mempermalukan, ya, mempermalukan Naomi. Ya, berangkat lengkap, keluarganya lengkap, pulang, ya, suaminya tidak ada, ya, sudah panggil Tuhan, dua anaknya juga sudah dipanggil Tuhan, dan sepertinya dia, ya, seperti dipermalukan, ya. Itu sebabnya ada nasihat dalam Ibrani 10 ayat 25, ya. Dalam Ibrani 10 ayat 25 di sana dikatakan jangan undur dari berhimpun bersama-sama, ya, supaya kita tidak mengalami, ya, kepahitan itu. Nah, ini janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tapi ya, ibadah kita sekarang ini pakai Zoom, pakai live streaming. Jangan sampai kita tinggalkan, ya. Mungkin kita perhitungan, waduh, karena kuota, ya, pulsa dan sebagainya. Saudara, kalau saudara benar-benar rindu, ya, mencari Tuhan, ingin bersekutu dengan Tuhan, Tuhan pasti bukakan jalan, ya. Tuhan pasti sediakan berkat, ya, untuk kita dapat ikut terus dalam ibadah ini, ya. Ya, sampai kapan kita tidak tahu, ya. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, ya. Jadi berarti ada orang-orang yang menjauhkan diri, ya, dari pertemuan ibadah, meninggalkan persekutuan, ya. Ya, paling-paling, ya, Pak Gembala nggak tahu, ya. Ya, kalau di gereja di absen, ya, bukan di absen, ya. Tiap kali pulang, saudara salaman dengan saya sebagai gembala, juga Ibu Rohani, ya, maka siapa yang nggak datang itu, ya, karena sudah kebiasaan mulai dari jumlahnya tidak seberapa sampai jumlahnya menjadi begitu banyak, sehingga gembala menjadi gembala itu hafal, ya, hafal jemaat yang tidak datang, ya, karena apa? Kebiasaan dari jemaat itu kalau duduk, ya, di bangku gereja itu duduknya di situ. Jadi kalau kita melihat, oh, pojok sebelah kanan dari mimbar, ya, oh, itu seringkali di sana itu ada Pak David bersama istri duduk di situ. Pada waktu itu kosong, oh, berarti Pak David tidak datang, ya. Nah, itu. Jadi karena hafal tempat duduk di mana saudara duduk, ya, maka saya sebagai gembala itu diberi hikmat oleh Tuhan. Ini tidak datang, kenapa, ya? Lalu kemudian minggu depannya dia datang, saya tanya, kenapa minggu yang lalu kok tidak datang? Oh, dia cerita, oh, begini, mungkin sakit, mungkin ada kesibukan dan sebagainya, ya. Jadi pertemuan ibadah itu harus tetap berlangsung walaupun dalam saat ini kita tidak ditegur, tidak ditanyai oleh gembala, tetapi kita harus tetap menjadi jemaat yang tetap setia, ya. Tetapi marilah kita saling menasihati, ayat selanjutnya, ya, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, ya. Hari Tuhan yang mendekat itu kedatangan Tuhan semakin dekat. Kita harus semakin giat. Jangan sampai karena musim pandemi ini terus kemudian kita malas beribadah, ya, atau seenaknya sendiri beribadah. Jangan, ya. Seperti hari Minggu saya juga sudah mengimbau saudara, utamakan, ya, mengikuti ibadah secara live, ya. Kita baik secara Zoom ini juga kita mengikuti. Kalau terpaksa mungkin pada waktu itu kita sedang dalam perjalanan luar kota atau kita tidak bisa mengikuti, itu lain halnya, ya. Lalu kemudian kita mengikuti keesokannya, ya, memang masih bisa, ya, tapi
suasananya sudah beda, ya. Suasananya itu sudah beda. Kehadiran hadirat Tuhan itu mungkin pada waktu kita ibadah bersama itu kita rasakan, tapi pada waktu kita tidak ikut hadir, ya, kita kehilangan hadirat Tuhan. Jadi marilah lewat kesempatan ya ibadah Zoom ini saya himbau supaya jemaat tetap setia, ya, jangan meninggalkan berhimpun bersama-sama. Kembali kepada bintang absantin yang jatuh menimpa, ya, menimpa sumber air, mata air, ya, juga nanti kalau kita akan melihat ya menimpa juga benda-benda di langit, ya, matahari, bulan, dan bintang, ya. Dan kalau kita melihat namanya bintang itu absantin itu artinya kepahitan, ya, maka kepahitan itu, ya, itu juga bisa menimpa anak-anak Tuhan yang meninggalkan persekutuan, ya. Banyak juga mengalami kepahitan karena menjauhkan diri dari Tuhan, kemudian tertimpa bintang absantin, tertimpa kepahitan, ya. Nah ini, sekarang kita beralih kepada sangkakala yang keempat, ya, pasal 8 yang sama kitab Wahyu. Kita membaca ayat yang ke-12 dan 13, ya. Wahyu 8 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga pada siang hari tidak terang, dan demikianlah juga malam hari. Ya, dikatakan saja kalau benda di langit yang menjadi terang seperti matahari, bulan, dan bintang itu tertimpa, ya, tertimpa, terkena, ya, terpukul. Ya, di situ dikatakan pada sangkakala yang keempat, maka sebagian itu akan menjadi gelap. Ayat 13, lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah-tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Jadi masih ada malaikat lain, masih ada 3 lagi, ya, sangkakala yang belum dibunyikan, ya. Pada saat sangkakala keempat dibunyikan, waktu itu terjadi sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang menjadi gelap. Ya, saya sudah terangkan mengapa kok muncul angka sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga dari bumi, kejatuhan benda, ya, terbakar oleh api, ya, sepertiga lagi dari laut, ya, tertimpa, ya, hukuman, lalu kemudian, ya, sumber-sumber air, semua ditandai dengan sepertiga. Dan kita tahu angka 3 ini adalah angka dari Allah Tritunggal, ya, Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketiga-tiganya juga akan menurunkan hukuman, ya. 6 meterai, 7 meterai itu sudah kita lewati, yaitu hukuman dari Allah Roh Kudus. Kemudian 7 sangkakala, ini hukuman dari Allah Sang Putra, ya. Jadi itu dari Yesus. Lalu bicara soal gelap, ya, karena sudah tertimpa, maka kemudian sepertiga dikatakan terjadi kegelapan pada matahari, sepertiga dari bulan juga gelap, sepertiga dari bintang-bintang, semua menjadi gelap, ya, sepertiga. Dan ini merupakan lawan dari terang, ya. Terang menjadi gelap, ya. Untungnya masih ada, ya, bagian yang tidak gelap, sepertiganya yang gelap. Tapi kita lihat, saudara, kalau ini hukuman sangkakalanya adalah hukuman dari Allah Sang Putra, maka ini bicara tentang pribadi Yesus.
Yesus di dalam Yohanes pasal 8, coba kita baca. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan bahwa Yesus itu adalah terang dunia, ya. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup." Ya, ini dikatakan oleh Tuhan ya pada waktu dia menghadapi yaitu perempuan yang tertangkap basah karena perbuatan zina. Ya, jadi Tuhan itu menggambarkan bahwa wanita itu pada saat itu mengalami satu kegelapan dalam hidupnya. Sudah perilakunya ya hidup dalam kenajisan itu sudah gelap, ditambah gelap lagi dia dihadapkan dengan rajam batu. Sebab di situ sudah banyak orang sudah menggenggam batu. Semua orang yang ada di dalam bait Allah itu sudah tinggal tunggu komando saja, ya. Tinggal tunggu komando untuk melemparkan batu ke atas wanita yang tertangkap basah berbuat zina ini. Jadi kita bisa bayangkan ya, nanti kata pada waktu itu terjadi, ya. Waduh, betapa menyedihkan sekali. Rumah Allah yang disebut rumah doa, tempat suci itu menjadi tempat pembunuhan, ya, pembunuhan. Di mana wanita ini, ya. Jadi dia dalam kondisi ada di dalam kegelapan. Sekarang dihadapkan dengan terang. Kalau kita baca ayat permulaan ya dalam pasal 8 ya, ayat yang pertama ya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ayat 2, pagi-pagi benar dia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Dia duduk dan mengajar mereka. Jadi Yesus ini sudah menunggu ya apa yang akan terjadi, yaitu menunggu nasib daripada wanita yang dibawa di dalam bait Allah akan dihakimi. Ya, dia sudah menunggu. Berarti dia sebagai terang dunia itu dia ingin menerangi hidup yang gelap itu. Saudara tahukah saudara, setiap problem ya yang menimpa kehidupan saudara itu sudah menggambarkan sesuatu yang gelap. Mungkin hati saudara gelap, pikiran saudara gelap. Sudah pasti dok ya, kalau ada masalah, pikiran kita menjadi gelap, hati menjadi gelap, dan saudara memerlukan terang. Dan dalam cerita ini, sebelum wanita itu dibawa ke rumah Allah, Yesus sudah menunggu pagi-pagi benar, dia sudah ada di rumah Allah itu untuk menunggu, ya, untuk menyelamatkan wanita yang akan dihakimi oleh orang banyak. Kita lihat di sini, ya. Kerap kali ya mungkin kita juga tidak tahu, tidak sadar bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah menunggu, ya, menunggu untuk menolong saudara. Mungkin kasus saudara tidak seperti perempuan ini, ya, tapi ada banyak juga kasus-kasus yang dihadapi oleh jemaat, ya, ya. Mungkin saudara terbentur dengan utang piutang. Mungkin sudah mengalami jalan buntu ya karena juga menghadapi kesulitan-kesulitan lain, mungkin juga menghadapi penyakit dan masih banyak masalah-masalah lain. Saudaraku, hati saudara pada waktu itu ada di dalam kegelapan. Dalam Yohanes 8 ini Yesus ditampilkan sebagai pelita emas, ya, pelita emas. Pasalnya terkena pelita emas, lampu yang ada di dalam ruangan suci. Ya, ruangan suci itu seperti kita tahu, ya, tertutup rapat, tidak ada jendela, ya, dan pintunya itu juga merupakan kelambu, ya, itu yang selalu tertutup. Jadi bayangkan tempat itu gelap, tidak ada sinar matahari yang masuk di situ. Jadi satu-satunya yang menerangi ruangan suci, yang menerangi meja roti sajian, yang menerangi mezbah dupa, itu adalah pelita emas. Dan itulah pribadi Yesus. Dia ditampilkan di sini sebagai terang dunia. Ya, pasal 8 ayat yang ke-12 tadi. Ya, dia adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wanita ini tadinya berjalan dalam kegelapan. Ya,
Tapi setelah dia diselamatkan oleh Tuhan, ketika Tuhan tanya, orang-orang banyak tadi itu kemana? Apakah tidak ada yang menghakimi engkau, yang menghukum engkau? Perempuan yang jawab, tidak ada Tuhan. Ya, aku pun juga tidak menghakimi engkau. Tapi Tuhan berpesan ya, setelah ini jangan engkau berbuat dosa lagi. Ayat 10 ya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi ini jadi satu pelajaran buat kita. Kalau kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, jangan mengulang lagi perbuatan dosa. Ya, sebab seringkali kita itu sudah tolong Tuhan, kita jatuh di dalam lubang, diangkat oleh Tuhan. Ya, dan seringkali terjadi kita jatuh dalam lubang yang sama. Ini lubang kesengajaan, sudah diampuni, sudah dilepaskan, kembali lagi dalam kubangan yang sama. Tuhan minta jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya, itu pesan Tuhan kepada perempuan ini. Jadi berarti perempuan ini sudah menemukan terang yang sesungguhnya, ya, terang yang menerangi hatinya, terang yang membuat dia terbebas dari ikatan dosa. Ya, puji Tuhan. Nah, kemudian dikatakan selanjutnya, ya, bahwa wanita ini tidak dihukum ya oleh Tuhan, tapi dia dibebaskan, tapi Tuhan berpesan jangan mengulang lagi. Coba kita akan membaca dalam Yohanes pasal yang pertama, ya. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kelima. Berbunyi, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, jadi kegelapan itu kalah dengan terang. Kalau tadi dikatakan, ya, pada sangkakala yang keempat dibunyikan, sepertiga dari matahari itu terang, ya, sepertiga dari bulan itu juga terang pada waktu malam, kalau matahari terang pada waktu siang, dan sepertiga dari bintang-bintang juga merupakan penghias yang ada di langit yang gelap itu. Dengan bintang-bintang itu ya kita bisa melihat suatu pemandangan yang indah. Ya, itu adalah benda-benda di langit yang menjadi terang. Ya, dan kalau itu sudah menjadi gelap, katanya tadi ya, karena bunyi sangkakala yang keempat tadi menghantam sepertiga dari matahari, bulan, dan bintang, maka sekarang kita mendengar firman tentang Yesus adalah terang, yang sekarang juga akan menerangi hati saudara yang gelap, ya, hati saudara yang dikuasai oleh kegelapan. Terang itu dikatakan sudah bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sekarang kita loncat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Yang dimaksud orang-orang ini adalah bangsa Israel, ya, tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, termasuk kita ya dari bangsa kafir dulunya, itu kalau kita sudah menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tuhan ini merupakan suatu predikat, ya, kalau kita ini disebut sebagai anak-anak Allah. Itu luar biasa. Saudara, kalau kita mungkin ya melihat ada orang diangkat, ya, kalau yang mengangkat itu pejabat, ya, contohnya kalau itu diangkat jadi presiden, ya, yang diangkat oleh presiden, ya, jadi anak angkatnya presiden, wah betapa senangnya, tapi itu baru diangkat manusia, ya. Tetapi kalau Tuhan bilang, kalau kamu percaya kepadanya, kamu menerima dia, maka kamu akan disebut sebagai anak-anak Allah.
Ya, itu dikatakan dalam ayat yang ke-12. Allah itu terang, ya. Jadi kegelapan itu akan sirna jikalau terang itu datang. Jadi hukuman sangkakala yang keempat ini adalah merupakan pembalasan dari Allah Sang Putra terhadap manusia yang menolak Dia sebagai terang dunia. Jadi kalau Dia ditampilkan sebagai terang dunia, yalah kita juga boleh belajar menerima Dia. Walaupun jelas tadi dikatakan, ya Dia datang kepada pemiliknya yang dimiliki itu bangsa Israel, tapi bangsa Israel menolak Dia. Nah sekarang Dia menawarkan diri untuk ya siapa yang mau menerima ya pribadinya, dia akan disebut sebagai anak-anak. Kita bersyukur saja kita ini disebut sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Itu supaya kita juga harus menjaga ya, supaya nama dari anak-anak Allah itu harus terus menjadi predikat kita ya sampai seterusnya dan selamanya. Kalau kita sudah percaya dan menerima Dia dalam hidup kita, mari kita buktikan dengan jalan tidak hidup dalam kegelapan, melainkan dalam terang. Ya, hidup dalam terang. Kalau saudara sudah menerima Yesus, tapi saudara hidup dalam kegelapan, ya itu berarti saudara menyangkal diri. Ya, saudara tidak menghargai terang yang sudah masuk dalam diri saudara itu. Ya, kalau kita sudah menerima Dia, kita harus berjalan di dalam terang. Baiklah, kita baca sekarang surat Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 8 sampai dengan 13. Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 13. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang di Tuhan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Jadi kalau kita sudah disebut sebagai anak-anak terang, kita berjalan dalam terang. Kita juga tidak ikut lagi bersekutu dengan kegelapan. Ya, menyebut saja, ya itu tidak layak. Ya, jadi kalau kita sudah berjalan dalam terang itu, terutama dalam pergaulan. Sebagai kalau dalam pergaulan itu seringkali, apalagi kalau kita bergaul dengan orang yang sekantor yang ya tidak sepaham dengan kita. Dia belum bertobat, seringkali kalau buroan ya, kalau buroan itu kata-kata yang jorok ya dianggap itu lucu, lalu kemudian ikut tertawa ya, itu berarti kita tidak benar ya, menyebut saja apa yang diperbuat di dalam kegelapan itu memalukan. Jadi marilah kita mau belajar berjalan di dalam terang. Bab Efesus 5 ini bicara mengenai hidup sebagai anak-anak terang ya. Ya, perikopnya bicara mengenai sebagai hidup sebagai anak-anak terang. Kita harus tunjukkan kalau kita ini pengikut Kristus, pengikut terang dunia, kita juga harus hidup di dalam terang, ya, di Tuhan. Pada peristiwa bunyi sangkakala yang keempat waktu itu, Yohanes melihat seekor burung nasar terbang di tengah-tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi. Mengapa burung nasar itu berkata celaka sampai 3 kali? Sebab sangkakala yang berikutnya, yaitu sangkakala yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, ini lebih dahsyat dibanding dengan keempat sangkakala yang sudah dibunyikan. Ya, jadi akan melihat sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Burung nasar menjadi gambar dari pekerjaan Roh Kudus dan firman Allah. Dengan 2 sayap burung nasar, maka gereja mempelai akan diangkat, ya, dibawa mengungsi ke padang gurun selama 3,5 tahun. Ini juga harus kita ketahui, jangan sampai kita tidak ketahui ya,
bahwa nanti kita ini akan diangkat, diungsikan di padang gurun, ya. Dan siapa yang membawa kita ke sana? Pesawat terbang? Tidak, ya. Tapi kita dibawa ke sana oleh kekuatan dari dua sayap burung nasar. Itu sebabnya tadi ketika sangkakala keempat itu dibunyikan, ya, Yohanes melihat burung nasar yang terbang, ya. Burung ini terkenal, ya, terkenal kuat sekali sayapnya. Bahkan, ya, dia bisa terbang melawan badai, ya. Itu sebabnya dua sayap burung nasar ini digambarkan adalah kekuatan dari firman dan Roh Kudus. Wah, itu luar biasa. Kalau kita ada firman dan Roh Kudus, kita tentunya tidak takut menghadapi ya macam-macam dari kehidupan ini. Ya, kita tetap yakin kuasa Roh Kudus itu yang akan menopang kita. Dan pada peristiwa nanti dalam pengungsian, maka sayap burung nasar ini yang membawa terbang wanita itu gambarnya gereja Tuhan, gereja mempelai, itu akan dibawa untuk mengungsi. Wahyu 12 itu bicara tentang perempuan dan naga, ya. Nah, naga ini sebenarnya menunggu perempuan yang akan melahirkan anak laki-laki, tetapi dia kalah cepat dengan hadirat Allah. Begitu anak itu lahir disambar, dibawa ke hadirat Allah. Dia marah, naga ini dia kejar, ya, keturunan yang lain dari wanita. Nah, ini gereja ini adalah anak-anak Tuhan yang tertinggal. Itu diperangi. Tapi untuk wanita itu sendiri, ya, gereja mempelai itu diberi dua sayap burung nasar, dibawa terbang dalam pengungsian. Wahyu 12 ayat 13 dan 14. Wahyu pasal 12 ayat 13 dan 14. Ya, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana dia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi totalnya 3,5 masa atau sama dengan 3,5 tahun di dalam pengungsian. Jadi yang membawa kita ke tempat pengungsian yang sampai sekarang kita juga tidak tahu di mana itu adalah dua sayap burung nasar, ya. Kekuatan dari firman Allah dan Roh Kudus. Kalau sekarang saja gereja Tuhan yang ada di bumi ini dipenuhkan dengan firman dan Roh Kudus, maka kehidupannya itu seperti terangkat, ya, seperti terbang. Ya, setiap kali dia berdoa, lalu dia menyembah Tuhan, dia merasakan hadirat Allah. Urapan Roh Kudus ada pada orang itu. Ya, dan firman Allah yang memenuhi jiwanya, hatinya itu yang mendorong dia untuk menyembah secara demikian. Dan seperti terangkat dia. Ya, terangkat. Kita bisa meninggalkan dunia ini dengan segala persoalannya. Lalu kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita seperti sudah melepaskan masalah-masalah di dunia ini. Kita dibawa naik terbang ke atas. Itu kekuatan dari dua sayap burung nasar yang besar. Dan ini luar biasa, ya. Nah, itu sebabnya. Dan kekuatan dari burung nasar ini juga digambarkan adalah kepada orang yang letih lesu lelah, ya, itu akan diberi kekuatan kembali dengan kekuatan seperti burung nasar, ya. Sebagai ayat yang terakhir kita membaca dalam Yesaya, ya, Yesaya, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 kita membaca di dalam ayat yang ke-29 dan 31. Yesaya pasal 40 ayat 29 dan sampai dengan 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dengan kekuatan sayap burung nasar, burung raja wali ini, kita dibawa terbang, ya. Tadinya kita lemah, lesu, lelah, dan menjalani hidup ini tidak sedikit orang yang merasa lelah, penat, ya, jiwanya lelah. Maka Tuhan berjanji, kalau saja hatinya orang itu menyimpan firman Tuhan, dan Roh Kudus ada di dalam hatinya, dia akan dibawa terbang, mengungsi, ya, dari dunia yang penuh dengan derita, penuh dengan air matanya, ke tempat pengungsian. Haleluya. Mari saudara, sebelum kita akan masuk dalam perjamuan suci, kita nyanyikan nyanyian ini, ya, yang menantikan Tuhan akan membarui, ya, membarui kuatnya. Haleluya. Dan perjamuan suci nanti akan dibagikan, ya. Kita akan bersama-sama makan dan minum perjamuan suci. Yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya, dia akan terbang burung nasar, dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Haleluya. Yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya. Haleluya. Dia akan terbang burung nasar, dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Dengan senandung tanpa kata-kata. Siapa yang lemah? Siapa yang merasa kesesakan? Siapa yang merasa hari-hari ini hidupnya mengalami kepahitan? Jangan saudara bersungut-sungut. Jangan saudara mengomel. Tapi marilah belajar seperti Musa, seperti Daud, untuk berseru kepada Tuhan, menghampiri Dia. Saat ini kami sedang menantikan Engkau, Tuhan. Ajarku Tuhan, menantimu. Haleluya. Yang menantikan Tuhan membaharui kuat, dia akan terbang bagai burung nasar, dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Oh Tuhan, ajarku
menantimu. Haleluya. Ajar kami menantikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan seperti Tuhan burung nasar yang terbang, tidak merasa letih dan lesu menghadapi arus angin yang keras, pencobaan yang besar, tetapi kami tetap Tuhan, haleluya, di bawah terbang dengan sayap burung nasar ini, dan kami akan berada selalu dalam naungan dan penyertaan-Mu, khususnya di hari-hari sekarang ini Tuhan. Kami sedang menghadapi ujian Tuhan dalam hidup ini. Tuhan, kiranya Engkau memberi kekuatan kepada anak-anak-Mu, kepada kami semua yang mungkin pada waktu ini ada menghadapi kesesakan. Hamba berdoa untuk mereka yang menghadapi kesesakan Tuhan. Mungkin mereka Tuhan merasakan sungguh-sungguh pahit Allah menghadapi hidup ini. Tuhan, jangan sampai Tuhan kepahitan itu melekat dalam hati kami. Lepaskan kami dari kepahitan, memberikan kami Tuhan kemanisan kayu yang dipegang Musa itu, yang mendatangkan kemanisan. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima pada malam hari ini. Sekarang di tangan kami ada tubuh dan darah-Mu. Mari saudara kita angkat tubuhnya Tuhan di tangan kanan. Ambil kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam surat 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan yang berisi darah Tuhan. Tangkan. Kita baca ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya. Amin. Haleluya. Nanti saya minta saudara David, Haryadi akan berdoa. Sementara kita akan nyanyikan pujian tadi, ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yang menantikan Tuhan, yang menantikan Tuhan, dia akan terbang bagai burung nasar, dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menanti. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami memuji terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau angkatkan rahmat kami dekat.
kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah petang malam hari ini Tuhan. Kami merasakan lawatan-Mu, hadirat-Mu. Oh, dalam setiap kehidupan kami ini Tuhan. Jangan sampai Tuhan kami meninggalkan persekutuan dengan pribadi-Mu seperti Naomi meninggalkan Bethlehem rumah roti. Maka di sana kepahitan yang terjadi Tuhan dijauhkan kiranya dari kehidupan kami hari-hari ini Tuhan, khususnya di masa-masa yang sulit ini, biar kehidupan kami lebih dekat kepada Engkau di dalam persekutuan kami, baik di dalam doa penyembahan kami, baik di dalam ibadah PA, ibadah raya, baik ibadah hari Sabtu Tuhan, biar kehidupan kami makin hari makin bersekutu, jangan sampai timbul kepahitan, apalagi akar yang pahit dalam kehidupan kami ini Tuhan, dijauhkan kiranya dari kehidupan kami. Kami tetap memandang kepada salib Golgota, di mana kami yakin percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Seperti Musa berseru kepada Engkau, maka Tuhan Engkau akan menjawab, Engkau akan menolong kehidupan Musa untuk umat Israel. Demikian juga dengan kehidupan kami Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kehidupan kami saat hari-hari ini kegelapan meliputi dunia. Tetapi kami Tuhan menerima pribadi-Mu sebagai terang dunia. Hidup yang suka bersekutu dengan pribadi-Mu sebagai terang. Itulah kehidupan yang suka bersekutu dengan firman-Mu. Sehingga Roh Kudus mengurapi kehidupan kami saat-saat masa-masa yang sulit terjadi. Dan kehidupan kami boleh Tuhan mengalami satu pengangkatan, satu perlindungan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami bisa terbang lebih tinggi lagi menghadapi situasi keadaan dunia yang tidak menentu hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk berkat firman-Mu, terima kasih untuk persekutuan tubuh dan darah-Mu yang sudah menyatu, menguduskan, membawa hidup kami ini lebih dekat bersekutu kembali dengan pribadi-Mu lewat firman-Mu dan lewat Roh Kudus yang selalu mengurapi kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, memberkati hamba-Mu, gembala kami yang sudah melayani kami di dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai pelayannya lebih hari, Engkau urapi, berikannya roh hikmat wahyu atas kehidupan hamba-Mu, pembukaan firman-Mu lebih jauh lagi. Tuhan juga menambahkan tenaga kuasa urapan dari tempat yang maha tinggi. Tuhan berikan kesehatan yang prima atas kehidupan hamba-Mu. Juga dengan Ibu Gembala, kami tetap dukung dalam doa. Engkau juga akan memulihkan kembali kesehatan Ibu Gembala. Untuk Tuhan bersama-sama dengan Bapak Gembala, di dalam Tuhan melayani domba-domba-Mu Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu yang ada di gereja Kenjeran. Tuhan, kami akan percaya Engkau sudah memberkati kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan ya. Yang dalam permasalahan pergumulan Tuhan bukakan jalan. Khususnya kehidupan kami para imam-imam yang melayani pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, kasih Tuhannya kepada Allah Sang Putra, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus tetap akan menyertai kita sekalian dari malam hari sampai Tuhan datang nanti. Amin. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perhatikan doa kami. Semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Sekian ibadah PA malam hari ini. Sampai berjumpa di dalam ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.